Bisa dilihat di tampilan kiri ini masih kosong semuanya ya, kita belum nge-add apapun di sini. Oke ya, bisa dilihat. Oke, gimana sih awalnya? Kita awalnya pasti dong add dokumen. Jadi di sini saya melakukan wawancara, riset saya adalah tentang deradikalisasi atau disengagement pelaku teror. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Hari ini mungkin channel yang cukup ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya. Kita akan membahas banyak banget kemarin request, Bu, Mbak, tolong dong, ayo bikin tutorial cara menggunakan atlas.ta itu seperti apa, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini bagi yang belum tahu apa itu atlas.ta, atlas.ta itu adalah salah satu software yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif. Jadi kalau di kuantitatif ada yang namanya SPSS, itu famous banget ya. SPSS digunakan untuk mengolah data kuantitatif. Nah, kalau di kualitatif itu ada yang namanya atlas.ta, ada juga yang namanya NVivo. Itu adalah untuk mengolah data kualitatif. Jadi salah satu cara untuk membuat data kita itu objektif di penelitian kualitatif itu adalah dengan menggunakan software. Kalau kita menggunakan software itu ya paling tidak mengurangi bias kita sebagai seorang peneliti. Karena apa? Peneliti lain itu bisa ngecek data kita, kebenarannya seperti apa dengan melihat data kita di laptop ini, gitu. Jadi ketika kita ngedel informasi, ngedel data yang kita rasa itu akan membuat data kita kurang cantik, data kita kurang greget, dan akan melemahkan penelitian kita, melemahkan argumen kita sebagai seorang peneliti, itu bakalan kelihatan, gitu. Jadi salah satu kelebihan di aplikasi, di software, salah satunya adalah software atlas.ta itu kalau kita ngedelete itu bakalan ketahuan. Jadi akan lebih objektif ketika nanti akan dicek oleh peneliti yang lain. Dan ketika similarity atau kesamaan interpretasi antara saya dan juga peneliti yang lain, antara kita dengan peneliti yang lain itu 80% atau lebih, maka data kita itu disebut objektif. Oke, kita akan memulai untuk berkenalan dengan software atlas.ta. Oke, ini kita mulai atlas.ta-nya. Ini adalah tampilan awal. Ini adalah tampilan awal ketika teman-teman membuka software atlas.ta. Jadi software yang saya punya ini adalah software yang full version. Saya ketika itu membelinya dengan harga sekitar 2.500.000 kalau dikurskan rupiah. Nah, saat ini berapa? Nanti saya tulis di kolom deskripsi ya, insya Allah. Karena saya lupa sekarang harganya berapa, belum ngecek lagi, gitu. Nah, ini nih tampilan awalnya. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan software atlas.ta ini secara gratis. Yeay, gratis. Lebay banget dah ya. Mahasiswa kan banyak ya yang suka pada gratisan gitu. Alhamdulillah atlas.ta ini bisa full versionnya, bisa gratis, free tanpa bayar. Tetapi ada beberapa tombol-tombol atau fasilitas di dalam software atlas.ta ini yang tidak diberikan karena kan memang tidak berbayar, free gitu ya. Jadi misalkan tombol save, auto save-nya di atlas.ta yang free itu tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Jadi teman-teman harus sering-sering ngeklik save di atlas.ta ini. Kalau teman-teman menggunakan yang versi yang free gitu. Kemudian kelemahan yang kedua, kalau teman-teman punya atlas.ta yang free, itu hanya dibatasi untuk 10 data.
maksimal 10 data saja gitu. Jadi maksudnya 10 data itu kayak gimana toh? Misalkan nih, teman-teman mewawancarai eh, berapa orang ya? Misalkan mewawancarai 5 orang, tapi masing-masing hanya tapi masing-masing dari 5 orang ini kalian wawancara 3 kali. 3 kali 5 berapa? 15. Nggak bisa nih masuk semuanya. Itu hanya bisa masuk di apa namanya, atlas.ta yang full version yang teman-teman bayar gitu ya, yang berbayar, atlas.ta yang berbayar. Mungkin teman-teman bisa mengakalinya dengan 10 data kalian masukkan ke apa namanya atlas.ta yang project pertama, kalian save di project pertama, kemudian data yang selanjutnya, yang 5 data selanjutnya itu bisa kalian save di project yang kedua gitu. Itu sih cuman 2 kelemahannya itu, tapi itu bisa dipakai selamanya ya. Atlas.ta walaupun free itu bisa dipakai selamanya tanpa teman-teman harus install ulang Atlas.ta ini. Pertama dia free gitu ya, alhamdulillahnya bisa free nih, alhamdulillah. Beda dengan Envivo. Envivo itu memang waduh harganya tahu sendiri kan teman-teman berapa harganya Envivo itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia itu bukan alat untuk atau software yang digunakan khusus untuk peneliti-peneliti kualitatif gitu. Jadi Envivo itu digunakan untuk riset-riset dengan mixed method. Jadi kualitatif dan kuantitatif. Tapi kalau Atlas.ta, TA ini di sini kepanjangannya adalah teks interpretif gitu. Jadi menginterpretasikan teks gitu. Oke, kita mulai nih. Jadi di sini nih, create new project. Jadi project yang pertama kalau teman-teman semuanya itu ada 15 wawancara, itu 10 dimasukkan di project yang pertama nih di sini. Kemudian nanti yang 5-nya teman-teman gunakan project yang lain gitu. Tapi kan nggak seenak teman-teman ketika menggunakan yang full version. Tapi ya namanya kondisi ya, boleh menggunakan yang trial version sih nggak masalah gitu, nggak harus yang berbayar, monggo aja gitu. Tetapi kalau teman-teman hanya melakukan wawancara ke 8 orang, ke 7 orang, itu sudah bisa nih pakai atlas.ta yang free ini gitu, nggak masalah. Nah ini saya menggunakan yang full version. Nih di sini, diklik. Kita klik new project. Munculnya ini. Ini adalah tampilan awal ketika teman-teman mulai melakukan coding. Mau awal mula kita melakukan coding. Oke, jadi misalkan tutorial coding dengan atlas.ta di YouTube. Ini ya. Oke, langsung klik. Oke, ditunggu. Geli banget sebenarnya. Pakai kayak gini, semoga kelihatan ya gambar tangannya. Oke, kita besarkan layarnya. Oke, bisa dilihat di tampilan kiri ini. Ini masih kosong semuanya ya, kita belum nge-add apapun di sini. Oke, ya. Bisa dilihat. Oke, gimana sih awalnya? Kita awalnya pasti dong add dokumen. Jadi di sini saya melakukan wawancara, riset saya adalah tentang deradikalisasi atau disengagement pelaku teror. Saya membuat verbatim, itu adalah apa ya, tahapan pertama kan kalau kita mau melakukan pengkodingan. Kita harus membuat verbatim dulu, transkrip wawancara kita ke informan, kemudian apa jawaban informan, itu namanya verbatim gitu ya. Kita add itu. Jadi saya sudah meminta persetujuan kepada informan saya ya. Saya melakukan riset kenapa seseorang melakukan proses deradikalisasi gitu ya. Kenapa seorang pelaku teror itu melakukan deradikalisasi. Oke, jadi informan saya itu di sini saya menggunakan 4 saja, 4 wawancara. 2 kali dengan informan utama, 2 kali wawancara dengan informan utama, kemudian 1 kali melakukan wawancara ke kakaknya informan, dan 1 kali saya melakukan wawancara ke sahabat sekaligus mentor informan ketika dia
masih memiliki paham radikal, paham teror gitu ya. Oke, kita add dokumen dulu verbatim ke mereka itu gitu. Kayaknya di sini. Nah, ini. Sorry, ini saya salah ketik ya. Ini harusnya bukan informan kedua, tapi informan pertama, tapi wawancara yang kedua gitu. Oke, saya masukin aja dulu semuanya. Caranya klik yang paling atas, kemudian klik tombol save, kemudian klik dokumen yang terakhir. Gini, semua sudah keblok, open. Ini butuh beberapa waktu, seperti ketika kita mau memulai melakukan proses pengkodingan dengan create new project tadi, butuh waktu beberapa saat. Nah, 4 dokumen sudah dimasukkan. Nah, ini nih, ada tulisan kan, ada 4. Tadi semuanya masih kosong, ini ada 4. Oke, kita bisa lihat sedikit nih. Karena saya melakukan wawancara 2 kali ke informan utama, oke, kita mulai rename. Nih, klik kanan, rename. 1 verbatim wawancara pertama. Misalkan informannya namanya Dimas. Samaran aja ya. Mantan pelaku teror. Jadi sebenarnya saya tuh lebih suka nama samaran daripada nama inisial. Kalau inisial tuh berat banget. Maksudnya saya misalkan harus mengingat-ingat DR. Aduh, tadi DR itu siapa ya? Dimas Rangga misalkan. Susah, dan itu tuh nggak cantik menurut saya. Menurut saya pribadi, terserah sih teman-teman mau kayak gimana. Yang penting kita tetap harus menjaga kerahasiaan informan. Kita harus tetap menjadi peneliti yang beretika gitu ya. Ini wawancara pertama ke dia. Di enter. Oke, kita rename yang kedua. Lemot banget deh ini, tumben. Maaf ya, lemot. Nih, wawancara kedua, ini harusnya informan pertama ya. Saya salah ketik. Nah, langsung aja Dimas, pelaku teror. Sekali lagi, saya sudah meminta persetujuan informan, saya sudah menyamarkan namanya dia. Gitu. Nah, ini verbatim wawancara pertama dengan significant others pertama, itu saya wawancara ke kakaknya si informan. Jadi ketika itu informan bisa masuk ke kelompok teror atau kelompok radikal itu karena diajak oleh kakaknya, yang dia merasa bahwa kakaknya itu memiliki pemahaman agama lebih dari dia. Akhirnya dia nurut sama kakaknya gitu. Misalkan namanya siapa ya? Rudy. Oh gini, Rudy rename kakak. Informan utama. Ini ya. Nah, ini adalah si mentornya sekaligus sahabatnya si informan ini. Jadi ketika itu informan saya adalah tentara-tentara di Afghanistan. Ya, mujahidin di Afghanistan. Dia menyebut dirinya sebagai mujahidin di sana. Nah, si significant others kedua ini adalah mentornya informan utama saya. Jadi dia tuh pernah cerita ke saya tuh bener-bener mengagumi si mentor saya ini. Jadi mengagumi si significant others yang kedua itu. Dia itu ya, masa sekali tembak ke atas, ke langit, itu bisa langsung nembak burung dan burung itu mati. Maksudnya dalam kondisi yang dia itu tuh nggak bener-bener harus fokus gitu, tapi ya cuman kayak main-main doang, tepat sasaran dong mbak gitu. Jadi dia benar-benar sangat mengagumi si significant others yang kedua ini gitu. Tidak hanya mengagumi pemahaman agamanya, tetapi skill dia dalam menggunakan senjata juga gitu. Dikagumi sama informan utama saya. Saya rename, misalkan namanya siapa ya? Aji. Aji, mentor sekaligus sahabat informan. Gini ya, teman-teman ya. Mentor sekaligus sahabat informan utama. Sorry.
Nah, sudah di rename semuanya. Jadi gunanya rename ini kita tahu nih siapa saja informan kita. Ketika ini nanti datanya itu lebih dari 10, tapi teman-teman menggunakan yang trial version atau yang free gitu ya, teman-teman bisa membaginya menjadi 2 project gitu. Jadi di awal tadi project pertama dan kemudian data sisanya di project kedua gitu. Dan teman-teman kalau apa namanya belum memiliki atlas.ta yang full version harus sering-sering klik ini save your project ini kalau belum memiliki yang berbayar. Yang ketika kalian hanya mau memiliki yang trial version harus sering-sering nge-add yang ini ya. Karena apa? Ketika kalian cuma menggunakan CTRL dan S itu tidak langsung nge-save gitu. Ini bukan Windows tapi ini adalah software atlas.ta. Itu yang kekonyolan saya dulu ketika saya masih memiliki atlas.ta yang trial version gitu. Nah, oke, balik lagi nih, ini dokumen kita. Tapi kalau misalkan dokumennya kalian kurang dari 10, kalian bisa tanpa harus menggunakan beberapa project, add new project tadi, hanya menggunakan satu project pun nggak masalah. Karena cuma 4 gitu ya di sini, atau kurang dari 10 bisa. Oke, langsung deh kita klik. Oh iya, jadi salah satu kegunaan kelebihan kita menggunakan atlas.ta itu apa sih? Kan salah satunya adalah tetap bisa melihat keobjektifan data kualitatif. Karena apa? Data kualitatif itu kan sering dianggap sebagai data yang subjektif gitu ya. Data yang subjektif. Tetapi ketika kita menggunakan software, itu bakalan kelihatan loh kalau kita itu misalkan membuang data. Misalkan nih, si Rudy ini mengatakan bahwa, oh ternyata si Dimas itu tuh belum benar-benar terderadikalisasi loh, belum benar-benar di engagement loh, dia masih memiliki pemahaman teror dan masih memiliki hubungan dengan jaringan teror misalkan. Itu kan melemahkan penelitian saya. Saya mengatakan bahwa research question saya adalah bagaimana proses deradikalisasi atau disengagement. Lah kok ternyata si Rudy mengatakan dia belum terderadikalisasi, dia belum terdisengagement. Terus saya mau membuang data Rudy itu. Misalkan saya kayak gitu. Itu bisa ketahuan dengan atlas.ta ini. Jadi atlas.ta ini salah satunya adalah untuk menjaga keobjektifannya. Misalkan kita buang nih datanya si Rudy yang mengatakan itu, klik kanan, di delete misalkan ya, oke. Oke, sebelumnya perhatikan yang ini, D1, 2, 3, 4. Tapi kita di tengah jalan kita mau ngedelete nih apa yang dibilang sama Rudy. Si kakaknya yang ternyata mengatakan bahwa dia tuh belum benar-benar terderadikalisasi loh. Ternyata dia tuh belum benar-benar terdisengagement loh. Saya mau buang dia. Coba aku klik delete. Nih, di sini kelihatan 1, 2, 4. Nih, ketahuan loh kamu ngebuang data nih, kamu ngebuang data. Ayo, sebenarnya apa nih? Nah, ini adalah salah satu cara agar data kita tuh benar-benar objektif, bisa dicek oleh peneliti yang lain gitu. Dengan ini kita ketahuan nih, ternyata kamu mau main curang ya, nggak bisa dong, nggak bisa. Jadi salah satu trik bagaimana teman-teman bisa memasukkan riset kalian di jurnal-jurnal yang bereputasi, di Q2, Q1 gitu ya. Itu adalah kalau kalian menggunakan kualitatif, pendekatan metode kualitatif, itu salah satunya adalah diminta, dituntut untuk menggunakan software. Misalnya software atlas.ta. Karena apa? Karena bisa ketahuan nih, dicek di sini. Oh, kamu ngebuang data misalkan. Ketahuan di sini. Kemudian disebut data itu objektif adalah ketika kesamaan antara interpretasi kita dengan interpretasi peneliti lain di data kita itu paling tidak 80%. Kalau memiliki kesamaan 80% minimal, maka data kita dianggap objektif. Tetapi ketika dia menginterpretasikan data kita itu memiliki kesamaan, kemiripan interpretasinya di bawah 80%, maka data kita dianggap subjektif. Dan itu bisa dicek dengan apa? Dengan salah satunya atlas.ta ini gitu ya. Karena apa? Nanti bisa dicek nih satu-satu di sini. Di pengkodingan kita.
Nih, jadi saya mulai nih. Wawancara pertama, diklik 2 kali. Nih, bisa kita gedein. Itu ya teman-teman ya, nih. Ini data saya. Mulai bisa kita coding. Banyak sekali. Nih, kemudian data yang kedua. Kita mulai coding. Nih, ini bisa mulai kita coding. Banyak ya. Kemudian data keempat, karena saya misalkan nih di data ketiga saya buang gitu. Saya buang. Ini si mentor nih bilang. Nih, kita gedein bisa. Kita kecilin juga bisa. Tergantung. Jing, 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 gitu ya. Nih ya, ketahuan. Oke, kita mulai coding. Yuk. Jadi kalau saya itu lebih suka coding tuh dari sesuatu yang bersifat general. Jadi nanti tuh kelihatan cantik gitu. Misalkan ini nih, informa gini. Mulai codingnya itu, sorry ya. Nih, jadi misalkan nih data. Saya klik kanan, open coding. Karena apa? Mulainya kan dari open coding ya. Gitu. Langsung. Misalkan data diri. eh Data diri informan utama. Misalkan saya menuliskan laki-laki. Kemudian misalkan informan utama. Jadi kan sebenarnya teman-teman bisa mengcoding, open coding ini tuh sifatnya kan lebih general, bebas gitu ya. Oke, create. Nih, ini sudah kelihatan nih data diri si informan. Nih, karena misal kebesaran ini tinggal ditarik aja gitu, ditarik. Jadi teman-teman bisa melihat nih gitu. Misalkan, oke, kita mulai coding. Nih, saya biasanya apa ya, data yang cukup panjang yang saya open coding kan. Jadi nanti bisa dicek ini maksudnya apa gitu. Awal mulai terderadikalisasi. Kemudian eh, deportasi dari Filipina. Nah, ini bisa diganti nih. Oke. Nih kan ketahuan. Jadi kan proses coding ini kan sebenarnya adalah sesuatu yang harus diasah oleh peneliti-peneliti kualitatif gitu ya. Dan interpretasi saya mungkin akan berbeda dengan interpretasi peneliti lain. Itu dipengaruhi lagi-lagi saya ulang karena masih ada banyak teman-teman yang masih bingung gitu ya. Jadi pengkodingan atau interpretasi seseorang itu tergantung dari latar belakang budayanya, latar belakang pendidikan, bahkan sampai ke jenis kelamin. Interpretasi saya mungkin akan berbeda dengan orang filsafat, kemudian akan berbeda dengan orang sosiologi, orang antropologi dan lain sebagainya gitu loh. Jadi ya tergantung bidangnya masing-masing. Create new project. Kemudian nih masuk ke sini. Satu data bisa diinterpretasi ke banyak ini ya. Oke.
Ini bisa kita copy informasi tentang kelompok teror. Misalkan yang ini. Open coding, kemudian saya paste di sini create. Nah, ini saya salah ya. Jadi tadi saya menggunakan welcome terhadap outgroup, tapi di sini saya menuliskan welcome kepada outgroup gitu. Jadi bisa kita back di sini di kiri atas, pojok kiri atas. Nah, hilang kan? Jadi misalkan ini langsung add open coding welcome terhadap outgroup gini ya teman-teman ya. Oke, jadi ini teman-teman bisa coding sampai bawah. Saya coba coding aja biar nanti datanya kelihatan banyak. Jadi satu data itu bisa kita interpretasikan, kita open codingkan ke banyak hal gitu ya. Nih, list coding. Jadi tadi kita apa saja bisa di-scroll di sini. Gitu ya. Masuknya kemana aja. Misalkan ada 3 itu. Thread. Nah, ini bisa kita masukkan di situ. Jadi nggak perlu harus nyari-nyari ke atas, bisa kita pakai di list coding, bisa open coding gitu. Jadi kita tinggal masuk-masukin aja nih, masuk kemana gitu.
Nah, kita juga bisa menggunakan shift dan CTRL, kemudian eh, panah atas, bawah, kanan, kiri gitu ya, teman-teman semuanya. Nah, bisa kayak gini. Jadi mana saja yang kita blok bisa kita ini di sini. Dashboarding. Cuma tinggal masuk-masukin gitu. Ini sebenarnya saya hanya menunjukkan cara melakukan pengkodingan ya. Nanti teman-teman bisa belajar lebih detail lagi dari situ gitu. Bagaimana cara mengcoding, kemudian list coding dan lain sebagainya. Oke, kita coding tuh sampai bawah terus. Misalnya masih banyak banget ini.
Nah, oke, ini saya sudah selesai mengcoding sampai bawah gitu ya. Terus kemudian misalkan saya flashback ke belakang gitu. Saya flashback ke belakang, loh, ternyata kok ada yang belum saya codingkan. Tadi saya terlewat ketika kita wawancara ke informan, kita coba deh, kita coba apa namanya? Ingat-ingat keyword apa yang digunakan oleh informan. Jadi informan tuh ngomong apa ya? Misalkan faktor deradikalisasinya dia itu lebih dipengaruhi oleh kakaknya misalkan. Nah kemudian kata kuncinya di sini adalah kakak. Oke, berarti kita bisa search di dokumen kakak gitu ya, kakak di enter. Nah mana ya? Misalkan ini nih. Saya lupa mengcoding misalkan. Nah ini caranya tuh kayak gitu di search. Jadi di kira-kira yang mana ya gitu. Nih, misalkan yang ini. Kemudian saya klik kanan karena coding yang baru maka open coding. Misalkan faktor keluarga dalam disengagement. Kemudian saya list nih di sini ternyata faktornya itu ada keluarga dan mentor. Nangis bener karena waktu saya dipulangkan khawatir kalau saya bergabung ke kelompok yang lama gitu. Misalkan dia dari keyword kakak itu tadi ya. Nah, gitu caranya. Kalau kita misalkan lupa melakukan pengkodingan, salah satu poin yang belum belum apa namanya belum kita coding, kita pakai search dokumen, kemudian baru kita coding dengan open coding. Atau misalkan saya search lagi, ada kelupaan lagi faktor yang lain. Saya harus menghormati, saya harus mendengar dosen-dosen yang sebelum pemikiran kebarat-baratan, padahal waktu itu saya belum menghilangkan dendam kebencian terhadap barat. Nah, ini misalkan saya open codingkan kontak faktor kontak dengan outgroup. Kemudian dia juga saya masukkan ke proses deradikalisasi, misalkan. Jadi masyarakat NU dan Muhammadiyah yang care sama dia, mau merangkul dia, akhirnya mempercepat proses dia dalam tanda kutip sembuh atau terderadikalisasi, terdisengagement, gitu. Misalnya ini saya masukkan lagi kemudian nih misalkan saya lupa lagi.
Nah, sudah. Ini misalkan saya sudah selesai mengcoding, yang saya kira-kira lupa itu sudah saya masukkan kembali dengan cara search dokumen. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita memvisualisasikan hasil analisis kita gitu ya. Jadi kita visualisasi analisis. Seperti apa sih hasil pengkodingan kita? Open coding kita itu seperti apa? Gitu. Nah, itu caranya gimana? Oke, setelah kita selesai, kita klik klik kiri data satu kita, karena data yang sudah diolahkan data satu itu tadi ya. Oke, klik kanan, kemudian Open Network. Ini adalah cara untuk memvisualisasikannya. Nah, kayak gini muncul tampilan baru kayak gini. Nih, kayak gini nih. Kemudian klik kanan lagi, Ethnic Board, kemudian codes. Nah, kemudian kita cari layout. Layout ini di random sheet gitu ya, fit Windows, kemudian show code gitu. Nah, kita di sini mulai untuk melakukan axial coding, jadi mengkategorisasikan codes-nya kita gitu. Nah, ini kenapa saya hilangkan garis-garisnya itu, gini, di show code ini, agar ya biar cantik gitu loh, kita memvisualisasikannya tuh biar tahap demi tahap nggak keganggu sama garis-garisnya ini gitu. Tapi ya monggo teman-teman mau kayak gimana, boleh tetap menggunakan garis-garis ini, boleh dihilangkan dulu. Saya mulai axial coding ya. Ini kalau kita mau jadiin dia satu, kita pindah gitu misalkan, bisa. Nah, ini sudah saya gambarkan visualisasinya kurang lebih seperti ini gitu. Kemudian apa sih hubungannya? Nah, kita klik misalkan di proses deradikalisasinya. Si informan itu ada banyak faktor yang mempengaruhi dia terderadikalisasi. Misalnya, pertama kontak dengan outgroup, kemudian mentor, faktor mentor atau teman amaliyatnya, kemudian faktor kebaik-hatian dari pemerintah dan aparat kepolisian, kemudian faktor korban, melihat penderitaan korban yang tidak berdosa, faktor keluarga misalnya kayak gitu. Nah, itu misalkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses deradikalisasi gitu ya. Saya klik nih satu-satu, misalkan faktor kontak dengan outgroup, saya klik kiri yang atas yang ada merah-merah itu ke proses radikalisasi. Nah, di sini tinggal kita pilih misalnya is part of misalkan, atau apa is cause of, atau is atau apa, terserah, itu sesuai dengan hasil riset kita. Jadi kliknya itu di kiri yang ada merah, kemudian kita masukkan ke bagian yang akan kita tuju.
Misalkan kita mau merevisi, maka change relation. Misalnya tadi awalnya associate with, tapi ternyata kita ngerasa itu bukan associate with, tapi misalkan is part of gitu ya. Misalkan aja, jadi saya cuman mencontohkan tentang bagaimana cara melakukan pengkodingan gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan sudah melakukan axial coding, kita bikin gimana caranya biar ini tuh tetap bisa cantik gitu loh. Jadi tuh ya biar enak dipandang mata gitu loh intinya tuh. Kita bikin dia cantik ya, kalau cewek mah namanya mah kayak di foundation, ditambah shading gitu-gitu ya. Cewek-cewek pasti paham lah ya ini. Nah, ini misalkan sudah saya, sudah selesai saya visualisasikan, bisa saya kasih color, warna yang, berhubungan gitu ya. Misalkan proses deradikalisasi, ada poin proses deradikalisasi. Saya kasih warna, ini ada faktor apa aja sih? Nah, misalkan ini ada data yang tidak relevan yang akan kita buang gitu ya. Itu bisa juga kelihatan di sini nih. Misalnya ada dia bilang dideportasi dari Filipina gitu. Kita kasih hitam aja. Jadi data yang kita buang itu nggak ada hubungannya sama yang lain misalkan kayak gitu. Nah, ini nih sudah selesai, sudah ya prosesnya seperti ini gitu. Ini adalah data untuk informan pertama. Informan pertama di wawancara pertama gitu ya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Nah, kemudian jangan lupa nih di save. Misalkan verbatim wawancara pertama si Dimas, mantan pelaku teror. Wawancara pertama kita nih di create save network gitu. Ya, ini sudah selesai untuk informan yang pertama. Nah, kemudian kita lanjut ke wawancara kedua informan pertama. Nih, kita mulai lagi nih nanti untuk open codingnya. Kita coding-coding lagi sampai bawah semuanya. Tuh, baterai saya sudah habis menandakan kita harus segera berakhir. Jadi, untuk informan yang kedua, dibuat lagi open codingnya, kemudian nanti klik kanan lagi, kemudian nanti
open network, dan kita melakukan axial coding, visualisasi, dan lain sebagainya. Itu tadi kita warna-warna gitu. Kemudian untuk yang verbatim yang ke significant others pun juga dilakukan seperti itu. Nih di sini kelihatan nih quotes-nya kita ada banyak. Nih, ini banyak banget nih. Oh, quotes-nya kelihatan di sini. Ada apa saja, warnanya apa saja kelihatan di sini. Itu ya, teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, untuk salah satu cara upaya kita agar riset-riset kualitatif itu dapat lebih objektif, bisa dicek kebenarannya oleh peneliti yang lain. Alhamdulillah, itu tadi pembahasan ulasan tentang software Atlas.TA. Jadi bagaimana penggunaan software Atlas.TA ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar, DM saya, ataupun juga bisa WhatsApp atau email. Insya Allah akan saya balas satu-satu, tetapi sabar gitu ya teman-teman semuanya. Boleh like, subscribe, dan juga share ketika ini dirasa teman-teman bermanfaat untuk teman-teman sejawat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.